Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan enkripsi menggunakan metode DES. Plaintext yang saya pakai yaitu Reza IKTP dan key-nya 18101100. Langkah pertama yaitu mengubah plaintext dan key menjadi biner. Dan untuk plaintext, setiap hurufnya itu dijadikan satu blok. R-nya satu blok, E-nya satu blok, dan seterusnya, sehingga menghasilkan beberapa blok biner. Begitu pula juga key-nya. Langkah kedua yaitu untuk plaintext, setelah diubah menjadi biner, hasil plaintext yang diubah jadi biner tersebut dipermutasi pada table IP. Misalnya, pada table IP di posisi pertama yaitu angka 58. Pada plaintext biner pada urutan ke-58 yaitu angka 1. Jadi, IP permutasinya pada posisi pertama yaitu 1. Dan pada posisi kedua yaitu 50. Pada plaintext posisi 50 tersebut diisi oleh angka 1. Jadi posisi kedua pada IPX menjadi 1. Lalu untuk semua posisi tersebut diisi sesuai dengan plaintext yang diubah pada biner sebelumnya, hingga menjadikan IPX yang telah diubah menjadi biner. Untuk baris pertama dan baris kedua sampai baris keempat menjadikan output sebagai LO, dan baris ke-5 sampai baris ke-8 dijadikan output menjadi RO. Nah, selanjutnya untuk key-nya sama seperti plaintext, diubah menjadi IP, dipermutasi, tetapi permutasinya itu dilakukan kompres. Pada kompresi permutasi ini, key pada digit-digit tertentu akan dihilangkan. Pada kompresi PC1, bit tersebut yang hilang yaitu 8, 16, 24, 32, 40, dan 48, 56, dan 64. Sama seperti plaintext, diisi sesuai urutan yang tidak meliputi bit-bit yang saya sebutkan sebelumnya, sehingga setiap blok menghasil outputan pada blok 1 sampai blok 4 menghasilkan outputan berupa C0. Pada blok ke-5 sampai blok ke-8 menghasilkan outputan D0. Pada baris C0 baris pertama itu merupakan blok 1 dan blok 2. Sedangkan pada baris kedua yaitu blok 3 dan blok 4. Sama halnya dengan plaintext untuk L0. Untuk R0 dan D0-nya itu sama seperti L0 dan C0, tetapi urutannya dari blok 5 sampai blok 6 merupakan baris pertama dari R0, misalnya untuk plaintext, baris ke 7 sampai ke 8 dijadikan R0 pada baris kedua. Dan untuk key baris ke-5 sampai baris ke-6 merupakan baris pertama pada D0, baris ke-7 sampai ke-8 merupakan baris kedua pada D0. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan pergeseran ke kiri.
yang dinamakan left shifting. Kita menggunakan keluaran C0 dan D0 yang didapatkan pada langkah sebelumnya. C0 dan D0 pada outputan K. Nah, pada pergeseran ke kiri, C1 dan D1 merupakan perputaran pertama. Pada perputaran pertama, jumlah pergeserannya yaitu 1. Maka perputaran pada posisi 1 pada C1 dan D1 bergeser ke belakang. Dan yang 2 sampai ke posisi kedua sampai posisi ke-28 digeser ke kiri. Begitupun C2 dan D2 digeser sebanyak 1 kali. Tabel left shifting sudah terdapat pada ketentuan pada metode DASH. Langkah ini dilakukan secara berulang-ulang hingga pada C16 sampai D16, yaitu perputaran ke-16, yang memungkinkan posisi pada C0 dan D0 dan C16 dan D16 memiliki pergeseran atau nilai yang sama posisinya. Untuk langkah selanjutnya, nilai C dan nilai D yang telah didapatkan, yaitu disatukan menjadi satu baris yang diawali dari C lalu D. Kemudian pada langkah keempat ini, hal yang harus dilakukan yaitu melakukan permutasi yang dikonversi. Setelah nilai C dan nilai D disatukan, lalu disesuaikan pada tabel permutasi kompresi sehingga menghasilkan variabel keluaran yaitu K. Lakukan metode ini secara berulang-ulang hingga menghasilkan K16. Setelah melakukan proses langkah-langkah ini, pada langkah kelima ini kita akan melakukan ekspansi. Langkah pertama yang dilakukan yaitu kita akan melakukan ekspansi pada variabel R0. R0 kita dapatkan dari proses sebelumnya, yaitu pada langkah kedua pada proses plaintext yang ke biner. Setelah dipermutasikan, R0 ini didapatkan dari hasil permutasi pada baris ke-5 sampai ke-8. Lalu untuk ekspansinya, kita sama seperti permutasi, kita memasukkan nilai sesuai posisi pada tabel ekspansi. Pada tabel ekspansi, posisi pertama yaitu nilai 32 memiliki angka 1, sehingga posisi pertama yaitu 1. Pada posisi kedua pada tabel ekspansi itu pada angka pertama yaitu 0, berarti posisi kedua 0. Angka tersebut disesuaikan hingga selesai. Pada langkah 1 di akhir-akhir yang memiliki nilai 0, berarti posisi akhir memiliki nilai 0. Nah,
Setelah nilai ekspansi didapatkan, yaitu setelah itu nilai ekspansi tersebut dibagi menjadi beberapa blok. Setiap blok memiliki 6 bit. Jadi sesuai tabel ekspansi kita memiliki 8 blok. Dan setiap blok itu disebut sebagai nilai S. Berarti kita memiliki S1 hingga S8. Setelah mendapatkan nilai ekspansi, kita akan melakukan proses logika XOR. Proses XOR dilakukan dengan nilai ekspansi dan nilai K. Nilai K didapatkan dari langkah-langkah sebelumnya. Pada langkah-langkah keempat. Nah, untuk E0 ekspansi 0 dilakukan XOR dengan K1 sehingga menghasilkan nilai A1. Dan untuk untuk blok 1 yaitu S1, kita akan melakukan perhitungan pada tabel S-box. Nah, cara menentukan baris dan kolom pada S-box yaitu pada bit pertama dan bit terakhir merupakan posisi baris, sedangkan selain itu yaitu posisi kolom. Nah, pada blok pertama yaitu S1, posisi barisnya itu 1 dan 0. Bit pertama dan bit ke-6 yaitu 1 0. Berarti barisnya itu bernilai 10. Dan kolomnya selain itu berarti 1 0 1 0. Kolomnya 1 0 1 0. Nah, langkah tersebut dilakukan juga pada baris-baris lainnya seperti baris blok S2, S3, S4 sampai S8. Dilakukan langkah yang sama. Setelah nilai S-nya didapatkan, misalnya S1 memiliki nilai 9. Oh iya, cara mendapatkan 9 ini yaitu menggunakan tabel S-box, baris 10 dan kolom 10. Dalam tabel S-box, S pertama yaitu baris pertama yaitu S10 dan dengan kolomnya itu 1010. Kita dapatkan 1010. Nah, ini merupakan nilai 1010. Berarti nilai yang kita cari yaitu 9. Langkah mencari S2 dan S8 sama juga seperti S1. Setelah nilai variabel S ditemukan, lalu dijadikan biner di setiap S-nya dan disatukan sehingga menjadi nilai satu kesatuan menjadi nilai variabel B1. Nah, setelah mendapatkan nilai B1, kita akan melakukan permutasi box yang biasa disebut B1. Sama seperti langkah-langkah sebelumnya, tinggal memasukkan nilainya sesuai dengan urutan. Pada posisi awal yaitu 16 memiliki nilai 1. Berarti pada posisi 1
memiliki nilai 1 dan seterusnya. Setelah kita mendapatkan nilai PB1, kita lanjut ke langkah berikutnya. Karena untuk mengerjakan langkah-langkah sini membutuhkan nilai pada langkah berikutnya. Jadi kita sisipkan terlebih dahulu. Nah, PB1 yang telah kita dapatkan pada langkah sebelumnya akan kita lakukan pengoperasian XOR lagi dengan L0. L0 kita dapatkan dari langkah sebelumnya, itu langkah kedua pada hasil permutasi plain text untuk baris 1 dan sampai baris ke-4. Di XOR-kan sehingga menghasilkan nilai R1. Nilai R1 ini akan digunakan untuk pada langkah sebelumnya untuk mencari PB2, karena kita akan mencari PB1 hingga PB16. Kita akan melakukan caranya sama seperti cara PB1 sebelumnya. Nah, kita kan sudah mendapatkan nilai R1, jadi kita bisa mencari nilai PB2 sama seperti sebelumnya. Lanjut untuk PB2, kita akan melakukan XOR lagi, tetapi bukan dengan L0 tetapi dengan R1, karena kita mencari PB2 nya itu dengan R1 sehingga menghasilkan R2. Lalu nilai R2 akan digunakan untuk pada langkah sebelumnya untuk mencari PB3 dan seterusnya, sehingga PB3 akan digunakan untuk mencari R3. Mencari R ini akan dilakukan terus-menerus hingga mencapai R16. Nah, untuk melanjutkan ke langkah berikutnya, kita membutuhkan R16 dan R15. R15 bisa kita inisialisasikan menjadi L16. Nah, untuk langkah selanjutnya, untuk R16 dan L16 atau R15 kita akan menjadikannya menjadi satu baris, R16 L16 yang memiliki 64 bit. Lalu kita melakukan permutasi inverse sama seperti cara-cara sebelumnya ya, tinggal memasukkan posisi yang sesuai pada tabel. Pada posisi 40, pada posisi pertama 40 memiliki nilai 1, berarti posisi awal yaitu 1. Pada posisi kedua itu 8, berarti nilai pada 8 yaitu 0, berarti posisi kedua yaitu 0. Begitupun seterusnya hingga posisi 25, posisi akhir yaitu nilainya 25 memiliki nilai 0, sehingga nilai akhir dapat angka 0. Nah, setiap blok dijadikan satu sesuai urutan, yaitu blok pertama, blok 2 sampai blok 8. Nah, setiap blok ini
pasti akan memiliki nilai heksa. Ya, setelah diurutkan, kita dapat mencari nilai heksanya di setiap blok. Pada blok pertama 10 10 1100 akan menghasilkan heksa yaitu AC. Dan pada blok kedua menghasilkan heksa 1F, blok ketiga B3, blok keempat 64 69, blok kelima 79, blok keenam 78, blok ketujuh yaitu D1, blok ke-8 yaitu 02. Nah, output heksa ini merupakan hasil dari enkripsi DEX, hasil akhir dari semua langkah-langkah, yaitu dari langkah permutasi awal hingga mencari C, CD, lalu mencari nilai kompresi yang memiliki 4, yang dari kompresi 56 ke kompresi 78 bit, lalu hingga mencari nilai ekspansinya, di XOR kan juga, dan nilai akhirnya mencapai output heksa yaitu pada langkah ke-7 ini. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.